Oke, hai teman-teman, gue Gita, mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial UI di FISIP Fakultasnya, Fakultas Ilmu Sosial Politik di UI semester 6 sekarang. Dan hari ini gue bakal berbagi tips untuk belajar untuk SIMAK UI, karena saat itu aku juga lolos lewat jalur SIMAK, jadi mandiri. Waktu itu menggunakan KIP juga, jadi gue bakal kasih tau lu cara gue belajar, terus juga in tips-tipsnya, terus sumber-sumber mana aja yang gue pelajari untuk mendapatkan result kira lolos dan sekarang masih berkuliah di UI. Nah, pertama, yang paling mudahnya adalah lihat soal asli. Ada di mana soal aslinya? Bisa di-download di webnya SIMAK. Jadi, ada linknya di deskripsi di bawah. Itu aja bisa kalian langsung bisa memperkirakan bentuk soalnya seperti apa. To be honest, soalnya menurut gue nggak segampang UTBK. I would say for math especially, karena gue itu soshum ya. Gue angkatan 22 kan, jadi masih ada TKA waktu gue SIMAK dulu. Gue ngerasa matematika dasarnya yang basicnya itu memang di level paling nggak saintek gitu, yang jelas bukan gue yang soshum gitu, karena rumusnya itu sangat harus digambarin, diperbesar dulu baru bisa dapat jawabannya. Nah, sementara secara konseptual gue tuh nggak ngerti materi matematika yang seperti itu gitu. Yang kedua adalah harus dipahami sistem penilaian ujian SIMAK UI. Jadi berbeda dengan UTBK yang simple penilaiannya, kalau SIMAK itu pakai sistem nilai plus 4 minus 1. Jadi kalau misalkan salah minus 1, terus gak dijawab 0, tapi kalau benar plus 4 gitu. Nah, saat itu yang gue bener-bener hati-hati banget adalah untuk di matematika gitu. Jadi memang harus dihitung-hitung berapa soal yang memang bisa kita jamin gitu. Paling enggak kita hold sekitar 8 lah untuk mendapatkan poin yang aman gitu. Jadi kuasailah materi-materi yang sering keluar gitu. Atau kalian kalau udah ada perucuknya nih, misalkan gue udah ngerti di bagian apa-apa, kalian maksimalin aja ke piramida yang paling bawah instead of mempelajari materi-materi baru, karena udah gak sempet lagi nih, waktunya udah bentar banget lagi kan. Nah, untuk durasi satu soalnya itu berapa gitu? Sekitar 75 detik. Dan bentuk soalnya gue kasih tahu ini dari yang Pak Luhut. Ya, ini salah satu contoh SIMAK UI-nya ya. Lalu yang kedua soal bahasa Inggris ya. Nah, ini perlu gue highlight bahwa soalnya itu akan ada bentuk-bentuknya kayak gini. Jadi ada soal-soal panjang, lalu juga ada soal-soal yang pendek, yang lebih ke linguistiknya, atau mungkin ke cocokan tiap kalimatnya lah ya, tiap kata dalam kalimatnya gitu. Jadi ini benar-benar perlu teliti, tapi menurut gue nggak perlu khawatir ya. Menurut gue ini kesusahannya masih bisa dipahami gitu. Cuman take notes untuk kalian lebih memahami kata-kata sambung ya. Misalkan nevertheless, hence, terus juga however, misalkan kayak gitu-gitu. Itu tuh biasanya kata-kata sambungnya itu suka ditanyain kayak, apa kalimat yang apa kata yang bisa menggantikan kata ini gitu misalkan. Nah, itu kadang-kadang tipis-tipis kayak orang sepele, tapi ternyata yang dipilihnya itu karena mirip-mirip jadi suka salah gitu. To be honest, gue belajar SIMAK itu for almost a month sih, tapi it wasn't sangat-sangat sangat-sangat aku konsen ini soal SIMAK, karena menurut aku emang aku udah sangat menguasai waktu belajar untuk UTBK. Jadi gue tinggal maksimalin dan ngelihat bentuk soalnya aja yang penting. Jadi kalau misalkan sekarang, Kak, gue belum UTBK, boleh nggak gue langsung lompat ke SIMAK? Saran gue sih mendingan konsen aja dulu ke UTBK. Karena 11-12 juga, walaupun I would say tipe soalnya beda, tapi ketika kalian udah menguasai UTBK, kalian udah one step ahead gitu. Jadi jangan dilompat-lompatin dulu. While kayak soal PU misalkan, itu akan mirip menurut aku. Dan dia tuh akan lebih banyak keluar soal yang menggunakan rumus gitu. Jadi kayak P lalu Q, Q lalu R lalu S. Nah, itu karena UTBK itu kalau SIMAK itu durasinya sebentar, itu harus dilihat dulu tuh rumus-rumus seperti itu, supaya nanti pas ngerjain itu udah oke banget. Oke. Itu sekarang lanjut ke ininya ya, cara daftar SIMAKnya. Untuk biaya pendidikan dari SIMAK itu bisa langsung lihat di sini ya, di webnya. Gue bakal screenshot saya untuk supaya nanti kalian bisa preview. Ini untuk kelas internasional, lalu biaya untuk sarjananya, biaya pendidikannya. Lu bisa lihat misalkan yang berdasarkan SNBT, berdasarkan jalur prestasi itu berapa-berapa aja. Kayak dari UKT 1 500.000 sampai UKT yang atas itu sampai 20 juta. Dari D3, D4 sampai ke D1. Nah, lupa pemeringkatan dari jurusannya juga penting banget. Kemarin ada temen gue yang milih kayak misalkan 1 manajemen, 2 psikologi, atau 1 kedokteran, 2 kedokteran gigi. Nah, atau misalkan yang salah banget, pertama matematika, lalu yang kedua teknik kimia gitu. Nah, itu kan sebenarnya jadi prioritasnya tuh salah gitu. Jurusan yang sepi ditaruh di atas, tapi kayak sebenarnya lebih suka yang pilihan kedua gitu. Nah, itu tuh harus diperhatikan gitu, karena urutan juga akan menentukan nilai lu pertama kali masuk ke jurusan apa gitu. Oke, gue sekarang bakal lanjut ke soal
pendaftarannya ya guys. Jadi pendaftar itu pertama bisa memilih 4 jurusan atau prodi dari program S1, atau bisa milih 2 jurusan atau prodi program D3, atau bisa milih maksimal 2 jurusan dari program D4, atau bisa juga ini tuh sebenarnya in total itu bisa milih 6 gitu. Jadi ada kombinasinya tapi dari D3 atau D4 di bawahnya. Jadi misalkan 4 jurusan, di atas tuh misalkan hasil manajemen, bawahnya mungkin ilmu ekonomi Islam misalkan, atau yang di bawahnya lagi misalkan sastra Indonesia, lalu di bawahnya mungkin sastra Arab, lalu bawahnya lagi mungkin bisa produksi media, lalu mungkin di bawahnya lagi bisa administrasi perkantoran. Seperti itu. Nah, nanti ini ya tata alurnya bisa dilihat di sini. Jadi pertama bikin akun dulu di penerimaan UI, baru nanti masuk ke KIP kuliahnya. Jadi login dulu seperti biasa, baru nanti masukin verifikasi KIP kuliahnya gitu. Perlu di remember ya, perlu diingat untuk yang pakai KIP. Jadi kalau misalkan dia belum verifikasi KIP kuliahnya, jangan dilanjutin dulu. Jadi tunggu dulu verifikasi dari KIP kuliah agar bisa gratis dan lanjut pas nanti kuliah. Udah nggak perlu ribet-ribet lagi, jadi KIP-nya langsung lanjut gitu ya. Nah, jadi tunggu dulu KIP-nya itu terverifikasi gitu ya. Nah, verifikasinya itu nggak dapat dilakukan apabila dia salah ngisi data gitu. Jadi dia kalau misalkan udah salah data harus ulang lagi, ulang dokumen. Terus udah gitu, kalau misalkan udah terlanjur nih, gue udah terlanjur masukin tapi gue punya KIP nggak gue masukin ke SIMAK. Nah itu nanti kalian mendingan daftar ulang lagi aja gitu, pendaftaran ulang supaya nanti dapat nomor baru gitu, nomor ujian baru, dimana kalian nggak perlu bayar gitu. Tuh deh. Untuk waktu ujiannya atau materi ujian, di sini ada matematika dasar 20 menit, bahasa Indonesia 20 menit, bahasa Inggris 20 menit, verbal 15 menit, kualitatif 50 menit, lalu kemampuan logika 40 menit. So far ya nggak mudah ya, nanti istirahat dijaga, jangan sampai terlalu banyak begadang atau mungkin kalian terlalu santai gitu. Jadi dibawa ini aja, dibawa santai aja gitu, kayak pikiran setelah lo gitu sedikit. Dan juga terus konsisten, dan setiap hari harus selalu ada progres. Jangan sampai ada hari di bawah menurut aku. Jika waktu sudah sedikit kayak gini gitu. Dan aku yakin kalian bisa. Dan kalau misalkan nanti udah masuk UI, please inform me supaya kita bisa ketemu di Takor atau mungkin di kandang-kandang lainnya. Dan see you guys, semoga bisa keterima di prodi ujiannya di kampus impiannya. Sampai ketemu dulu.